semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Ratnasari Sinurat dengan NIM 1120222004 dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 3 Stika Santa Elizabeth Medan, dosen yang mengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes dengan judul video penelitian pra-eksperimen dan penggunaan uji statistik yang sesuai dengan mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita memasuki rancangan penelitian true experiment. Metode penelitian eksperimen ini termasuk dalam metode penelitian kuantitatif, bahwa metode eksperimen berarti mencoba mencari dan menginformasi hasil penelitian. Penelitian eksternal adalah penelitian yang dilakukan untuk mengakui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja dalam kondisi yang dikendalikan oleh peneliti. Bentuk pre-eksperimental design adalah ada beberapa macam, yaitu on-shot case study, on-group pre-test post-test, dan intense group comparison. Itu ada on-case study, di mana desain studi kasus sekali tes merupakan jenis desain pre-eksperimen. Pada jenis ini tidak terdapat kelompok kontrol dan hanya satu kelompok yang diukur dan diamati gejala-gejala yang muncul setelah diberi perlakuan. Yang pertama, kelebihan. Desain ini cocok digunakan apabila pretest tidak mungkin dilaksanakan atau pretest mempunyai kemampuan berpengaruh pada perlakuan eksperimen. Yang kedua, populasi cukup besar. Yang ketiga, pemilihan dua kelompok secara acak lebih mudah. Untuk kekurangannya, desain ini memiliki sedikit kelemahan pada pengukuran pretest. Yang kedua, sulit menentukan jika perbedaan pada akhir studi merupakan perbedaan aktual. Yang ketiga, randomisasi baik untuk mencampur subjek. Desain ini mampu mengendalikan faktor histori, maturasi, dan pretest. Selanjutnya, tidak ada pretest sehingga perbedaan post-test antar kelompok. Yang selanjutnya ada on-group pretest post-test. Kalau pada on-case studi tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini menempuh 3 langkah. Yang pertama, memberikan pretest untuk mengukur variabel terikat sebelum perlakuan dilakukan. Yang kedua, memberikan perlakuan eksperimen pada para subjek dan memberikan tes lagi untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, karena ada pretest sebelum digunakan perlakuan dan adanya post-test sesudah perlakuan dikenakan, maka dapat dibuat perbandingan terhadap variabel terikat dari kelompok percobaan yang sama. Untuk kelemahannya, validasi internal dirasakan kurang. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa perbedaan antara 1 dan 2 selalu disebabkan oleh perlakuan X. Selanjutnya ada intergroup comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi 2, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen dan setengah kelompok untuk kontrol. Kelebihan intergroup comparison adalah desain ini telah digunakan dalam banyak penelitian tentang metode dan di bidang pendidikan. Desain ini memiliki kelompok pengendali yang memungkinkan dilakukan perbandingan yang disyaratkan bagi nilai ilmiahnya.
Untuk kelemahan atau kekurangannya, desain ini mempunyai kelemahan besar karena desain ini tidak menggunakan pengacak ataupun pemadaan dalam menetapkan subjek ke dalam kelompok coba dan kelompok pengendali. Kita tidak dapat berasumsi bahwa kedua kelompok tersebut sama sebelum perlakuan eksperimental diberikan. Selanjutnya, desain penelitian pra-eksperimen, di mana desain kelompok tunggal dengan pretest post-test terdapat suatu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya akan diobservasi hasilnya. Desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu. Studi ini hanya melihat hasil perlakuan pada satu kelompok objek tanpa ada kelompok pembanding maupun kelompok kontrol. Intake group comparison seperti telah dikemukakan bahwa ketiga bentuk desain pre-eksperimental ini yaitu bila diterapkan untuk penelitian. Yang selanjutnya, contoh penelitian pra-eksperimen. Yang pertama, on short shoot case studi di mana uji T untuk sampel berpasangan jika ada data pretest dan posttest. Meskipun desain ini lebih mengarah pada satu tes saja, jika pretest dilakukan maka kita bisa menggunakan uji T untuk membandingkan nilai sebelum dan setelah perlakuan pada satu kelompok. Di sini saya membuatkan rumusnya. Yang kedua, uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon signet array test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, uji statistika yang sesuai, di mana dalam dunia pendidikan, penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain, di mana penelitian eksperimen merupakan penelitian paling tangguh dalam pengujian hipotesis. Uji T termasuk dalam golongan statistika parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam penguji hipotesis. Uji T adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua mean. Ini saya membuat contoh soal. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian terapi musik dapat meningkatkan kualitas tidur pada pasien yang mengalami gangguan tidur. Peneliti mengambil sampel 30 orang pasien yang mengalami gangguan tidur. Sebelum diberikan terapi musik, peneliti mengukur kualitas tidur mereka menggunakan kuesioner. Setelah 2 minggu diberi terapi musik, peneliti mengukur kualitas tidur yang sama pada pasien tersebut. Jenis desain penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah, saya menjawab B, on group pretest post-test, di mana peneliti ini mengukur kualitas tidur sebelum dan sesudah perlakuan dalam satu kelompok yang sama. Desain ini disebut on group pretest post-test, di mana adanya pengukuran awal dan pengukuran setelah perlakuan dilakukan pada kelompok yang sama tanpa adanya kelompok kontrol. Yang kedua, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terapi olahraga dapat meningkatkan tingkat kebugaran fisik pada sekelompok lansia. Sebelum memberikan terapi olahraga, peneliti mengukur tingkat
tingkat kebugaran fisik lansia dengan tes kebugaran standar. Setelah 4 minggu terapi olahraga, peneliti kembali mengukur kebugaran fisik menggunakan tes yang sama untuk menganalisis perbedaan kebugaran fisik antara sebelum dan setelah diberikan terapi olahraga pada kelompok yang sama. Uji statistik yang paling tepat adalah saya menjawab B, uji T untuk sampel berpasangan, karena peneliti membandingkan dua data dari kelompok yang sama, yaitu tingkat kebugaran fisik sebelum dan setelah perlakuan. Maka yang paling tepat adalah menggunakan uji T untuk sampel berpasangan. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua pengukuran yang dilakukan pada sampel yang sama. Yang ketiga, seorang peneliti menguji pengaruh penggunaan aplikasi meditasi terhadap tingkat stres pada kelompok mahasiswa. Peneliti membagi mahasiswa tersebut menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menggunakan aplikasi meditasi selama 1 bulan, sementara kelompok lainnya tidak menggunakan aplikasi tersebut. Peneliti kemudian mengukur tingkat stres kedua kelompok sebelum dan setelah eksperimen. Jenis desain penelitian yang digunakan dalam kasus di atas adalah saya menjawab E, di mana desain eksperimen dengan pengacakan. Peneliti ini menggunakan 2 kelompok yang dibedakan berdasarkan perlakuan dan adanya pengukuran sebelum dan setelah eksperimen. Oleh karena itu, ini adalah desain eksperimen dengan pengacakan, eksperimen dengan pengacakan yang membagi peserta ke dalam 2 kelompok eksperimen. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye.